Saya Arya Sinulinga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok hanya di BUMN Flash News. Sebelum kita masuk ke produk BUMN, kita lihat dulu berita dari Kementerian BUMN. Dan lagi-lagi Kementerian BUMN di bawah naungan Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir mencatat prestasi terbaiknya. Ini terlihat dari kinerja portofolio BUMN tetap positif di tengah situasi pandemi global di tahun 2021. Kinerja positif ini dapat dilihat dari laporan keuangan tahun buku 2021 Kementerian BUMN yang lebih sehat. Misalnya, dari segi aset mengalami kenaikan 8% menjadi 8.978,1 triliun. Revenue mengalami peningkatan 18,8% menjadi 2.292,5 triliun. Indikasi efisiensinya bisa dilihat dari EBITDA yang meningkat 20,4%. Laba bersihnya meningkat 838,2% atau setara 124,7 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar 13,3 triliun. Sementara itu juga penurunan beban bunga yang semula di tahun 2020 mencapai 91,5 triliun menjadi 73,5 triliun tahun 2021 dikarenakan adanya restrukturisasi hutang dan penurunan tingkat bunga pinjaman. Dan sejak tahun 2016, BUMN konsisten menyumbang 2.259 triliun untuk menerima APBN dari pajak 60% atau setara 1.352 triliun, PNBP 29% atau setara dengan 660 triliun, dan dividen 11% atau setara 247 triliun. Tidak hanya itu, Pak Erick juga mendukung program keterwakilan perempuan di jajaran direksinya. Dan pemimpin muda di BUMN dengan target tahun 2023 akan ada 25% direksi perempuan BUMN, di mana posisi sekarang tahun 2001 ini sudah ada 17% direksi perempuan. Kemudian untuk milenial di bawah 42 tahun menempati posisi strategis menjadi direksi BUMN. Kedepannya akan ada 3 transformasi BUMN yang penting. Pertama, survival dan kelangsungan hidup. Yang kedua, restrukturisasi dan realignment. Dan yang ketiga, inovasi dan transformasi. Inilah langkah-langkah transformasi Kementerian BUMN dalam 3 tahun ini. Dan untuk semua, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berita berikutnya dari Kementerian BUMN adalah di launchingnya BUMN Startup Day. Kemarin di BSD, tepatnya di AIS BSD, Pak Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak Menteri BUMN Erick Thohir membuka BUMN Startup Day. BUMN Startup Day ini adalah usaha untuk memasukkan dan mendukung startup masuk dalam ekosistemnya BUMN. Dan kali ini didorong kolaborasi antara perusahaan plat merah seperti Venture Capital Mandiri, BRI, Telkom, Telkomsel, dan BNI yang menginvestasikan sebanyak 336 startup di Indonesia. Kalau kita lihat market dan potensi sumber daya manusia, maka kita tahu bahwa tahun 2030 ekonomi digital Indonesia berpotensi naik dan tertinggi di Asia Tenggara dengan pertumbuhan sebanyak 40% atau setara dengan 4.818 triliun. Di samping itu, potensi anak mudanya sebesar 54% adalah mayoritas di bawah usia 35 tahun. Ini adalah potensi besar dan hal inilah yang dilihat oleh BUMN sehingga mereka mendorong startup-startup di Indonesia bisa berkembang. Dan di BUMN Startup Day ini diikuti oleh 250 startup yang sudah disesuaikan dengan 12 klaster di Kementerian BUMN. Jadi mereka ini akan masuk dalam ekosistem BUMN. Kemudian 140 eksibitor dan 22 BUMN yang berusaha melihat potensi untuk business matching pada startup. Dan dihadiri oleh lebih dari 5.000 pengunjung. Dengan adanya BUMN Startup ini diharapkan dapat mendorong transformasi bisnis BUMN. Jadi keuntungannya tidak hanya untuk startup, juga untuk BUMN supaya lompat masuk ke teknologi digital yang memang menjadi bagian dari transformasi di BUMN. Sekarang kita tengok produk dari BUMN dan kali ini datang dari Freeport dan Telkomsel. Mereka masuk dalam peluncuran 5G underground smart mining pertama di Asia Tenggara. Kolaborasi antara Telkomsel dan PT Freeport adalah untuk mendukung operasional industri pertambangan Indonesia. Penerapan teknologi 5G underground smart mining ini resmi diluncurkan oleh Pak Presiden Joko Widodo dan dihadiri juga oleh Pak Menteri BUMN Erick Thohir. Teknologi ini
akan mendukung optimalisasi dan kendali jarak jauh untuk meningkatkan keselamatan kerja, produktivitas pertambangan di PT Freeport. Pak Erick menyatakan bahwa terobosan pemanfaatan 5G ini dapat digunakan lebih luas lagi di ekosistem industri pertambangan Indonesia, serta membuka lebih banyak inovasi baru berbasis teknologi digital di industri pertambangan. Smart Mining sendiri merupakan konsep teknologi terkini untuk mendorong optimalisasi pertambangan melalui teknologi AI dan IoT serta machine learning hingga big data yang dapat diterapkan dalam operasional sektor pertambangan. Pemanfaatan teknologi 5G-nya adalah diantaranya ketersediaan latensi yang rendah yang akan mendukung proses monitor aktivasi secara lebih real time. Artinya apa? Dengan 5G, teman-teman di Freeport bisa memantau seluruh kerja-kerja operasional secara real time dan semakin kecil delay waktunya, sehingga dapat mendorong biaya operasional pertambangan yang lebih efisien. Harapannya, teknologi 5G ini dapat dioptimalkan menjadi solusi dan memastikan kelancaran seluruh operasional pertambangan di Freeport dan diharapkan juga nantinya didorong untuk industri-industri pertambangan lainnya. Produk berikut dari BUMN ini nih, lagi seru-serunya dari KAI. KAI meluncurkan yang disebut dengan KAI Panoramik. Kita kan dulu tahu ya bagaimana kereta kita. Dan sekarang KAI menghadirkan kereta panoramik yang dilengkapi dengan sunroof dan penumpangnya nantinya bisa melihat ke kiri dan ke kanan sehingga mereka bisa menikmati perjalanan seperti yang ada di Swiss, Italia, dan negara Eropa lainnya. Dan jalur kereta ini akan dicari dengan jalur yang indah atau panorama yang indah yang memang sangat banyak di Indonesia. Di mana jalurnya seperti jalur selatan, banyak pegunungan, lembah sungai, dan karena semua gerbongnya diubah menjadi kaca, ini membantu para penumpangnya bisa menikmati dan menjadikan kereta ini adalah kereta pariwisata yang memajukan wisata Indonesia. Produk berikutnya dari BUMN adalah diluncurkannya holding dan subholding PLN. Dan itu dilakukan oleh Pak Erick Thohir pada tanggal 21 September 2022 yang lalu. Nantinya, PLN akan mempunyai 4 subholding dengan tujuan memperkokoh dan perkuat serta cekatan dalam pengembangan usaha. Ada 4 PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power atau Generation Company 1, kemudian PLN Indonesia Power atau Generation Company 2, dan PLN Icon Plus. Hal ini penting karena akan memiliki peran yang besar dan strategis pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN untuk memberikan atau juga melistriki Nusantara. Dengan adanya dua subholding Genco ini, maka proses bisnis pengelolaan pembangkitan lebih disederhanakan. Utilisasi aset yang tadinya belum maksimal akan makin dioptimalkan. Dengan terbentuknya dua subholding Genco ini akan menjadi generation company terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power. Sementara, PLN sebagai holding yang bisa fokus dan lebih strategis pengelolaan dan pengembangan portofolio bisnisnya, seperti lini transmisi, distribusi, dan pemasaran juga dikelola oleh PLN Holding untuk peningkatan dan perluasan layanan pelanggan. Nah, dengan transformasi ini, diharapkan PLN akan menjadi the new PLN 4.0, Unleashing Energy and Beyond. Produk keempat dari BUMN adalah datang dari Airnav yang merespon kebijakan dan perjanjian yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo dengan pemerintah Singapura, di mana adanya penyusunan batas FIR atau Flight Information Region Jakarta dengan Singapura. Dan ini disahkan melalui Perpres nomor 109 tahun 2022 yang ditetapkan 5 September yang lalu. Dengan disahkannya perjanjian FIR ini, maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perairan sekitar Kepulauan Riau dan Kepulauan Natuna, yang selama ini dikelola oleh Singapura, akhirnya bisa diambil alih oleh Indonesia dan menambah luas FIR kita sebesar 249.575 km persegi. Jadi Anda pun mungkin nggak paham kalau selama ini daerah di Kepri serta Pulau Natuna itu dikelola oleh Singapura, dan Pak Jokowi membuat terobosan besar sejarah baru bagi Indonesia, bagaimana akhirnya pengelolaan FIR ini dikelola langsung oleh Indonesia, sehingga hampir seluruh kawasan Indonesia itu sudah dikelola oleh Indonesia sendiri. Ini adalah kedaulatan bangsa kita dalam kendali ruang udara, dan semoga
Hal ini juga membangun dan membantu Airnav untuk mengelola wilayah kita semakin baik. Produk berikutnya dari BUMN datang dari SIG yang menawarkan fasilitas pemusnah bahan perusak ozon. Dan ini adalah pertama di Asia Tenggara. Kita tahu selama ini salah satu faktor utama membahayakan lapisan ozon adalah bahan perusak ozon atau BPO. Disebabkan pelepasan refrigeran ke udara dari peralatan seperti pendingin udara alias ozone depleting substance atau ODS. Berdasarkan hal tersebut, PT SIG merupakan perangkat fasilitas yang mampu memusnahkan BPO yang bernama Nata Bumi, yaitu unit bisnis penyedia solusi pengelolaan limbah dan sampah yang berkelanjutan bagi sektor industri dan pemerintah kota. Nata Bumi tersertifikasi untuk menangani limbah B3 dalam bentuk cair, padat, bahkan gas dengan metode co-processing, yaitu memanfaatkan suhu tinggi dalam tandur semen untuk dapat memusnahkan limbah tanpa menyisakan residu apapun. Proses pemusnahan BPO oleh Nata Bumi ini diklaim aman dan ramah lingkungan serta disetujui oleh Protokol Montreal. Dan Nata Bumi telah membantu lebih dari 600 perusahaan Indonesia untuk mengelola limbah dan berkontribusi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sekali lagi, operasional Nata Bumi, dan ini adalah yang pertama di Asia Tenggara, merupakan kontribusi SIG dalam upaya perlindungan lapisan ozon. Demikianlah berita dan produk terbaik dari BUMN. Semoga minggu depan kita bisa informasikan kembali berita-berita terbaik BUMN melalui BUMN Flash News yang berguna untuk bangsa dan negara Indonesia.